Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya memberikan syafaat dan hidayah serta nikmatnya kepada kita, sehingga kita semua masih bisa bertemu walaupun masih secara daring. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan semoga kita semua diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sulfina Putri Pinata dari kelas Ilmu Pemerintahan Reguler 1 dengan nomor induk mahasiswa 20.02.21.035. Saya dilahirkan di Sinjai 23 Desember 2002. Saya bertempat tinggal di Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib, karena orang tua telah mengasuh dan mendidik kita sampai sekarang ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang demikian itu, berbuat baik kepada kedua orang tua dan betapa besarnya jasa orang tua. Jika kita sebagai anak sampai berani terhadap orang tua, maka ancamannya adalah termasuk salah satu dosa besar. Al-Quran juga menyinggung bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya ketika sang anak masih dalam kandungan. Betapa susah dan payahnya sang ibu dalam menjaga kandungannya agar sang anak terlahir dengan sehat dan sempurna. Bagaimana sakitnya derita yang ditanggung sang ibu ketika menanti detik-detik kelahiran. Dia berjuang sekuat tenaga antara hidup dan mati demi si mungil sang pujaan hati. Dan seberapa banyak keringat yang dikeluarkan sang ayah dalam mencari nafkah untuk membahagiakan sang anak yang nantinya akan menjadi pelita kehidupan mereka. Kata-kata lelah tidak pernah terucap dari bibir sang ayah tatkala melihat senyum bahagia dari bibir si mungil si penyejuk mata.
Maka dengan jelas Allah memerintahkan dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Al-Quran adalah kitab pegangan umat Islam yang sangat sempurna. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ini telah tercantum dalam kitab yang mulia itu. Dan tak terkecuali tentang hakul aulad alal walid dan hakul walid alal aulad, yang artinya hak anak terhadap orang tua dan hak orang tua terhadap anak. Di antara kedua orang tua ini, maka berbuat lebihlah terhadap ibumu, sebab surga di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya, surga kita berada atas keridhaan ibu. Hadirin hadirat yang berbahagia, saat ini kita telah berada di masa akhir zaman, yaitu zaman milenial. Maka jangan sampai kita terlarut dalam kemajuan zaman, namun mengikis akhlak yang baik kita. Semoga orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan, rezeki, kesabaran, sehingga dapat menemani hingga akhir nanti. Untuk teman-temanku yang orang tuanya telah dipanggil di sisi Allah, semoga ditempatkan di surga yang terbaik, yakni surga Firdaus, yang senantiasa melihat kesuksesan kita dengan senyumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.